Nah, hal yang ketiga yang berhubungan dengan relativitas khusus yang berkaitan dengan pengukuran suatu benda adalah massa. Jadi, begini, misalkan ada batu yang terletak di bumi dan batu ini menurut seseorang yang bersama-sama dengan dia, ia mengukur bahwa batu ini memiliki massa 1 kilogram. Maka apa yang dia nyatakan adalah ukuran yang sebenarnya atau disebut proper mass. Namun, jika ada pengamat yang kedua bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, jadi bergerak terhadap batu tersebut dengan kecepatan misalkan 0,8 C mendekati kecepatan cahaya, maka massa dari batu ini menurut dia bukanlah 1 kilogram, namun massanya akan lebih besar. Nah, ini yang disebut sebagai massa relativistik, di mana antara massa relativistik M dan massa yang sebenarnya M0, kita dapat hubungkan bahwa massa relativistik ini lebih besar dari M0, sehingga menurut orang yang berada di pesawat itu, massa relativistik ini sama dengan gamma dikalikan M0. Nah, sebenarnya banyak sekali terjadi kesalahpahaman ketika guru-guru menjelaskan mengenai relativitas khusus ini. Jadi banyak sekali penjelasan yang mengatakan atau menjelaskan seolah-olah bahwa ketika ada benda yang diam memiliki suatu massa misalkan 1 kilogram, lalu ketika benda ini bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya, maka massanya menjadi lebih besar. Ini adalah kesalahan konsep yang sering terjadi yang kita ajarkan bagi murid-murid kita. Nah, jadi sekali lagi relativitas khusus itu berhubungan dengan masalah pengukuran yang berbeda yang dinyatakan oleh pengamat yang bergerak terhadap benda yang diukur. Nah, jadi misalkan ada batu yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Nah, sekarang kalau kita bayangkan ada satu sistem bersama di mana seorang pengamat bergerak bersama-sama dengan batu itu, maka apa yang dia ukur menurutnya massa batu ini adalah massa yang sebenarnya 1 kilogram. Jadi batu ini menurut dia tetaplah 1 kilogram, tidak menjadi lebih besar. Nah, sementara kalau misalkan ada pengamat kedua yang diam di bumi, atau kita katakan bergerak terhadap batu tersebut, jika kita menganggap batu itu sekarang sebagai satu benda yang diam, maka menurut orang ini massa batu itu bukanlah 1 kilogram, namun apa yang ia nyatakan adalah suatu nilai yang relatif, yang nilainya lebih besar dari massa batu itu sesungguhnya. Jadi sekali lagi, bukan berarti suatu benda ketika diam lalu bergerak seolah-olah ia memiliki massa yang bertambah atau bertambah besar. Jadi hal yang sama juga misalkan ketika ada suatu batang di bumi 1 meter, lalu ketika batang ini misalkan bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, lalu seolah-olah ia memendek. Nah, tentu memendek itu adalah karena diukur oleh pengamat yang berada di bumi. Jika tadi panjang dari benda ini sekarang dia bergerak. Nah, jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika ada seorang pengamat yang bergerak terhadap benda sesungguhnya, maka pengukurannya bukanlah pengukuran yang sesungguhnya, tapi pengukuran yang
relatif. Namun jika ada pengamat yang diam terhadap benda yang diukur itu, pengukuran dari pengamat tersebut adalah pengukuran yang sesungguhnya atau proper measurement, di mana kita belajar pertama ada hubungan antara waktu, yakni proper time, T0, dan relativistic time, di mana waktu yang relativistik nilainya lebih besar dari T0. Lalu yang kedua ada proper length, panjang yang sesungguhnya, dan panjang yang relatif, di mana panjang yang relatif ini bernilai lebih kecil, ini yang dinamakan kontraksi panjang. Lalu yang ketiga adalah pengukuran massa. Dan massa relatif, di mana massa yang relatif ini lebih besar dari massa yang sesungguhnya. Sebenarnya memang ketika kita mempelajari relativitas khusus, kita harus mengerti konsepnya dengan benar. Jadi persamaan-persamaan yang ada di sini adalah suatu hal yang lebih mempermudah kita dalam membayangkan hubungan antara pengukuran yang sebenarnya dengan pengukuran yang relatif, di mana pengukuran yang relatif untuk waktu lebih lama ketimbang waktu yang sesungguhnya. Pengukuran yang relatif untuk panjang lebih kecil dari panjang yang sesungguhnya. Lalu untuk massa yang relatif lebih besar dari massa yang sesungguhnya, di mana antara besaran-besaran ini dihubungkan oleh suatu nilai tetapan gamma. Dan kita sudah belajar bahwa gamma sama dengan 1 dibagi akar 1 minus V per C kuadrat, yang nilainya selalu lebih besar dari 1. Jadi nilai yang paling kecil dari gamma adalah 1. Dan mencapai suatu nilai yang sangat besar sekali ketika nilai kecepatan itu mendekati kecepatan cahaya.